Setelah membereskan binatang buas yang mengepungnya, Hani tanpa ekspresi kabur, dan dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia menuju lebih dalam ke hutan. Tetapi tidak lama setelah dia pergi, dua garis hijau muncul di pohon besar di dekat apa yang terjadi. Mereka adalah mata hijau sepanjang 2 kaki. Mata hijau tanpa emosi melihat sekeliling dan menatap ke arah Hanli menghilang. Di area berkilo-kilometer jauhnya di bawah persembunyian pepohonan biasa-biasa saja, sepasang mata hijau lainnya terbuka. Sepasang mata hijau diam-diam menatap udara 300 meter jauhnya. Seorang pria dan seorang wanita berdiri bahu-membahu. Mereka adalah Long Dong dan Xiao Hong. Keduanya mengomunikasikan sesuatu melalui transmisi suara. Di tanah di dekat mereka ada selusin binatang berbulu hijau dan merah. Saudara Long, makhluk-makhluk itu tampak lemah, tetapi mereka dapat melihat melalui teknik penyembunyian kita. Bendera kabut ilusiku seharusnya menyembunyikanku bahkan dari kultivator kelas yang sama. Xiao Hong berkata melalui transmisi suara. Dengan sedikit kebingungan di wajahnya, Long Dong menjawab, "Itu pasti ada hubungannya dengan mata ketiga mereka. Binatang yang terlahir dengan banyak mata cenderung membawa kemampuan tertentu. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati. Itu kemungkinan besar. Ayo pergi. Kita harus mengejar gadis itu. Kalau tidak, itu akan jatuh ke tangannya." Xiao Hong berkata dengan wajah cemberut. Long Dong anehnya tersenyum dan dengan menakutkan berkata, "Hehe, saya tidak mengharapkan Anda dan gadis itu untuk mengambil tugas ini dengan rencana rahasia. Sangat disayangkan benda tersebut memiliki nilai kecil untuk Lanlong kami. Namun, Prisiau pasti tidak melupakan kesepakatan kita sebelumnya. Barang itu akan menjadi milik Anda, tapi Anda harus membantuku mendapatkan darah ponik surgawi gadis itu." Xiao Hong mendengus dan berkata, "Meskipun saya juga tertarik dengan darah ponik surgawinya, barang itu penting di mata klan saya. Saya tahu apa yang lebih penting." Itu bagus. Ayo pergi." Long Dong tertawa. Setelah keduanya kabur, mereka menghilang. Arah lain, sosok putih aneh dengan cepat melesat melewati hutan. Itu bepergian dengan kecepatan yang luar biasa. Hutan daun hitam adalah tempat rahasia dengan banyak lapisan batasan. Di bawah pohon perak, beberapa sosok gelap duduk bersila. Salah satu dari mereka tiba-tiba membuka mata mereka, memperlihatkan mata hijau gelap yang bersinar dengan cahaya keemasan. Itu mengeluarkan tangisan pendek yang aneh. Sosok-sosok lain juga membuka mata mereka. Di antara mereka ada sosok yang jauh lebih tinggi dari yang lain. Itu mengeluarkan nada bermartabat, seolah-olah menanyakan sesuatu. Sosok yang pertama memekik segera berjongkok dan dengan hormat menjawab. Setelah itu selesai, sosok yang menjulang itu mengucapkan serangkaian perintah. Yang lain segera bangkit dan mengepung pohon kecil itu. Sosok yang menjulang itu mengeluarkan raungan dan menunjuk ke pohon kecil di sebelahnya. Cahaya hijau tiba-tiba melesat dan memasuki pohon. Tiba-tiba, pohon perak itu bergetar dan beberapa mata perak terbuka darinya. Pada saat yang sama, itu melepaskan beberapa berkas cahaya perak seukuran mangkuk yang mengenai masing-masing sosok. Ketika sinar cahaya menerpa mereka, tubuh mereka menjadi kabur dan mereka menghilang. Hani secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di bagian lain hutan. Dia diam-diam bepergian. Jalannya ke depan menjadi sangat mulus. Selain sesekali bertemu dengan binatang berbulu panjang, dia tidak melihat hal lain, termasuk makhluk suku kayu. Sementara itu menyebabkan Hani merasa gembira, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak curiga. Tapi setelah berpikir sebentar, dia percaya itu bukan hal yang luar biasa, mengingat luasnya hutan. Dan karena misi itu adalah kunci dari pil pembersih bumi yang sangat dibutuhkannya, dia tidak dapat meninggalkan misinya sekarang, karena dia berada jauh di dalam hutan. Jadi bahkan dengan sedikit kegelisahan di benaknya, Hani terus maju dengan sikap yang agak hati-hati. 2 hari kemudian, Hani berhenti di atas cabang pohon yang tipis. Tubuhnya sepertinya tidak lebih dari angin yang tenang. Dia melihat ke bukit setinggi 300 meter tidak jauh darinya. Hani menatap bukit untuk waktu yang lama sebelum membalik tangannya, memanggil pelat mantra segitiga hitam pekat. Jantung pelat mantra berkedip dengan cahaya putih.
Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pelat sejenak dan kemudian melihat ke bukit di kejauhan. Dia kemudian memukul pelat dengan segel mantra biru. Cahaya hitam tiba-tiba menyala darinya, dan setitik cahaya putih terbang keluar dan mengelilingi pelat. Itu melepaskan seutas benang putih tipis menunjuk ke sebuah pohon purba di atas bukit. Mata Hani bergerak. Pohon kuno yang ditunjuk sudah setengah layu. Tingginya lebih dari 100 meter dan permukaannya hangus hitam seolah-olah disambar petir. Bagian bawah pohon berwarna kuning dan akarnya berwarna hijau. Hani melihatnya sejenak dan menyipitkan matanya. Dia perlahan melepaskan indera spiritualnya dan memeriksa sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan sedikit lega. Dia sendirian. Hani tidak segera berangkat. Dia menyipitkan matanya dalam pikiran, memutuskan untuk melambaikan lengan bajunya terlebih dahulu. Dia memanggil beberapa bola perak yang berkilauan dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan burung api perak seukuran kepalan tangan. Burung-burung mengitari tubuhnya dan memutar sepanjang satu kaki. Mereka terbang ke telapak tangannya dan memakan setiap manik-manik perak. Kemudian dalam sekejap, mereka menggali ke dalam tanah. Setelah itu selesai, Hani menyapukan tangannya ke gelang penyimpanannya, menghasilkan satu set bendera mantra biru. Dia tanpa kata-kata melemparkan mereka di depannya. 8 garis hijau melesat dan menghilang di sekitar bukit. Hani melanjutkan membentuk gerakan tangan dan dengan lembut mengucapkan mantra. Lapisan cahaya hijau mengelilingi bukit, tetapi segera Hani memerintahkannya dengan segel mantra, dan itu menjadi tidak terlihat dengan beberapa kilatan. Ketika Hani melihat itu, dia menghela nafas dan melompat, kabur beberapa kali sebelum sampai di tepi bukit. Dalam sekejap hijau, dia menghilang. Di kejauhan, bukit itu tampak biasa saja, seolah-olah tidak ada perubahan sama sekali. Namun sebenarnya itu hanyalah ilusi. Hani berdiri di atas bukit, tepat di depan pohon kuno yang setengah hangus. Ketika Hani melihatnya, dia mengingat apa yang disebutkan Londong dan Xiaodong. Menurut apa yang mereka katakan, jika memungkinkan, mereka dapat bertemu dengan mata-mata yang ditanam oleh manusia dan iblis dan menerima informasi yang sulit untuk direkam. Tetapi jika itu terlalu berbahaya dan mereka secara pribadi tidak dapat melakukan perjalanan, mata-mata itu dapat diabaikan. Sekarang dia menyapu indera spiritualnya melewati daerah itu, tampaknya tidak ada yang datang. Dalam hal ini, tugas itu sebenarnya cukup sederhana. Selama dia mengambil benda yang ditanam, misi akan dianggap selesai. Dengan keputusan itu, Hani mengulurkan jarinya dan menggesekkannya ke pohon kuno. Suara berderak terdengar, dan seberkas pedang biru melesat ke depan, membelah pohon menjadi dua. Itu berisi selip batu giok putih di sana. Wajah Hani bersinar dengan sukacita, dan dia meraihnya, memanggilnya ke tangannya. Pada saat itu, suara teredam menyebar di udara. Cahaya keemasan tiba-tiba menembus ilusi, langsung menembak ke arah selip batu giok. Wajah Hani sedikit berubah. Tanpa pikir panjang, cahaya biru melintas dari tangannya. Tangan cahaya biru muncul di udara dan menyapu cahaya keemasan. Suara tawa manis terdengar dari cahaya keemasan. Itu menembus tangan biru seperti itu adalah ilusi. Selip giok yang terbang ke arah Hani berhenti dan kabur putih samar muncul ke samping. Dia mengangkat tangannya dan dengan gesit mengambil batu giok itu. Rekan Taoisie? Hani menyipitkan matanya, mengenali sosok sebenarnya yang terbungkus cahaya putih. Itu adalah Ye Ying, wanita muda berjubah putih. Kakak Han, tampaknya Anda telah tiba di sini dengan lancar dan mudah. Wanita muda itu membalik selip batu giok di tangannya dan terkekeh. Maksud kamu apa? Apakah Priye mengalami masalah dalam perjalanannya ke sini? Ketika saya meninggalkan Cakrawala Selatan dan tiba di tepi hutan, saya menunggu Anda semua untuk sementara waktu, dan saya tidak menerima pesan apapun. Apa yang terjadi denganmu? Hani bertanya dengan ekspresi aneh. Itu cukup sederhana. Rekan Taois Long dan saya bertemu dengan sekelompok naga angin di kaki langit. Kami tidak punya pilihan selain berpisah. Untuk menghindari mereka, kami tidak punya pilihan selain mengubah arah. Ada beberapa masalah lain di sepanjang jalan. Itu sebabnya kamu tidak melihat kami. Wanita muda itu tersenyum manis dengan keanggunan yang luar biasa. Hani merasa hatinya bergetar.
Dia samar-samar menebak sesuatu dari kata-katanya. Tepat ketika dia akan menanyakan sesuatu, cahaya hijau menyala dari langit dan menyerbu ke arah mereka. Cahaya memudar untuk mengungkapkan seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Long Dong dan Xiao Hong. Itu kamu. Seperti yang diduga, kamu tiba di sini dulu. Keduanya berbicara dengan nada terkejut. Ketika Xiao Hong melihat penampilan Hanli yang tidak terluka, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan. Tetapi ketika Long Dong melihat wanita berjubah putih itu, dia mengungkapkan kegembiraan. Wanita berjubah putih memandang keduanya dan dengan santai berkata, "Aku tidak cepat, kamu hanya lambat." "Apakah Nona Ye sudah mengambil benda itu?" Long Dong melirik tangan wanita muda itu dan tersenyum misterius. Xiao Hong melirik slip giok di tangan wanita berjubah putih dan ekspresinya sedikit berubah. Wanita muda itu tertawa terbahak-bahak dan dengan santai berkata, "Itu benar, saya memilikinya di tangan saya. Sebenarnya rekan Daoisan datang ke sini lebih dulu, tapi aku masih selangkah lebih maju dari kalian berdua." Xiao Hong berhenti sejenak dan tiba-tiba bertanya, "Saudara Han, apakah hanya ada satu slip giok di sini?" Mata Hani bergejolak, tapi dia mengangguk dengan ekspresi tenang. Xiao Hong terdiam setelah mendengar jawaban Hanli. Long Dong menatap wanita berjubah putih itu dalam diam, dan wanita berjubah putih hanya melihat ke bawah sambil mengutak-ngatik slip batu giok di tangannya. Untuk sesaat, keheningan memenuhi udara. Suasana yang berat adalah pertanda badai yang akan datang. Ekspresi Xiao Hong santai dan dia memasang wajah yang menyenangkan. Dia bertanya, "Junior Ye, bisakah Anda membiarkan saya melihat slip batu giok? Mata-mata yang kami kirim ke suku kayu termasuk dari klan saya. Mungkin mereka memiliki beberapa informasi untuk klan saya." Wanita berjubah putih itu mengerutkan bibirnya dan kemudian tersenyum manis. "Sayangnya saya tidak bisa. Saya akan terbuka. Mata-mata memiliki orang-orang dari klan Ye saya juga. Mengapa saya tidak melihatnya terlebih dahulu dan kemudian memberitahu Anda tentang hal itu?" Ekspresi Xiao Hong sangat berubah dan senyumnya membeku. Tatapannya menjadi cemberut. Long Dong dengan tenang berkata, "Karena kamu sudah memilikinya, kita seharusnya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo cepat pergi dan membicarakannya saat kita meninggalkan hutan." "Saya setuju," kata wanita berjubah putih itu. Bibir Xiao Hong bergerak, tetapi dia tidak mengajukan keberatan. Hanli secara alami setuju juga. Wanita muda itu tersenyum dan matanya yang cerah berkedip-kedip. Tepat ketika dia hendak menyingkirkan slip batu giok, seberkas perak melesat keluar dari pohon kuno di belakangnya. Dengan cepat dan diam-diam melesat ke arah tengah punggungnya. Meskipun wanita berjubah putih itu menghadap ke sekeliling, dia mendengus dan tubuhnya bergerak. Tubuhnya menjadi kabur dan dia menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul lebih dari 30 meter jauhnya. Tetapi ada garis perak yang kemudian melesat dari tanah. Kali ini, ekspresi wanita muda itu sedikit berubah. Bahunya tiba-tiba kabur dan dia menembak 10 meter ke samping, seolah-olah ada pegas di bawahnya, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Tetapi pada saat itu, suara udara yang robek bertiup melewatinya. Garis transparan yang hampir tidak jelas keluar dari ruang di dekatnya. Targetnya bukan wanita muda itu, tetapi batu giok di tangannya. Khawatir, wanita muda itu tiba-tiba menarik kembali tangannya, tetapi dia sudah terlambat. Bang, slip giok segera pecah, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kemarahan wanita muda itu, wajahnya melengkung dan dia meraih garis transparan dan dengan keras menariknya ke arahnya. Dia menyeret keluar kumbang transparan besar keluar dari kehampaan. Serangga itu memiliki panjang 1 meter dan menyerupai ulat sutra besar, tetapi ada sepasang sayap jangkrik di punggungnya. Itu berkibar untuk membebaskan diri. Ujung yang menyemburkan benang sepertinya adalah mulutnya. Dalam sekejap slip batu giok dihancurkan, Hani dan yang lainnya bengong karena terkejut. Pada saat yang hampir bersamaan, pohon-pohon kuno yang tersisa menyala dalam cahaya hijau. Segera setelah itu, gambar lubang pohon kuno dibubarkan untuk diganti dengan beberapa siluet hijau. Tampaknya mereka lahir dari pohon. Siluet yang menjulang menyapu pandangan mereka melewati Hanli dan mengucapkan kata-kata manusia dengan nada kasar.
Hehe, aku tidak menyangka itu tersembunyi di sana. Jika Anda tidak membimbing kami tidak akan menemukannya. Klan kami tidak perlu khawatir tentang konsekuensi di kemudian hari. Hani melirik penampilan sosok itu dan matanya menyipit. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi kulit mereka berwarna hijau dan mata mereka berwarna ungu. Selain itu, dua sosok ramping menyerupai wanita. Siluet itu adalah makhluk suku kayu. Yang paling mencengangkan bagi Hani adalah sabuk oranye yang mereka kenakan di pinggang di sekitar jubah panjang mereka. Sabuk makhluk yang menjulang itu berwarna kuning oranye dengan garis perak. Menurut apa yang dia ketahui tentang tingkat mereka, Hani merasa hatinya anjlok. Tingkat perak, kamu adalah roh pohon tingkat perak. Ketika mereka mengenali ikat pinggang sosok yang menjulang tinggi itu, ekspresi wanita muda itu berubah menjadi tidak sedap dipandang. Saya adalah master roh tingkat perak yang lebih rendah, Murui. Karena Anda sudah tiba di sini, tidak perlu pergi. Izinkan klan saya untuk menyambut Anda. Sosok yang menjulang tinggi itu berbicara tanpa ekspresi dan melambaikan tangannya. Makhluk pohon berikat oranye lainnya berjongkok dan meletakkan tangan mereka di tanah. Lapisan cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar dari bukit ke segala arah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hani dan wanita berjubah putih segera lepas landas dari tanah tanpa berpikir lagi. Suara gemuruh besar mengguncang udara, dan batasan ilusi yang ditempatkan Hani dihancurkan dengan mudah. Setelah ilusi itu tersebar, lingkungan bukit menjadi jelas. Dimanapun cahaya hijau lewat, pepohonan hijau akan berubah menjadi binatang berbulu yang menjulang tinggi. Mereka memiliki berbagai senjata di tangan. Bulu mereka juga memiliki banyak warna yang berbeda. Bahkan ada angin mengerikan yang bertiup ke langit. Setelah diperiksa lebih dekat, ada beberapa ribu binatang buas yang mengelilingi bukit dengan padat. Wajah Long Dong dan Xiaohong berubah pucat pasi. Hani tersenyum kecut. Hanya wanita berjubah putih yang dengan cemberut menatap Murui. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Murui memasang ekspresi kaku, tetapi dia berbicara dengan nada mengejek. Ini adalah binatang kera pohon yang suku kami habiskan selama 1000 tahun untuk meneliti. Jika Anda melihat melalui seti batu giok itu, Anda seharusnya memiliki informasi tentang mereka. Tapi sekarang, menyerang. Suara asing tiba-tiba terdengar. Sebelum Hani dan yang lainnya menyadari apa yang terjadi, wanita muda berjubah putih itu tiba-tiba membuka mulutnya dan melepaskan cahaya darah merah. Tiba-tiba, itu berubah menjadi beberapa utas dan langsung menembak ke arah roh kayu, tidak termasuk roh kayu tingkat perak. Dalam ketakutan roh kayu, cahaya hijau memancar dari tubuh mereka saat mereka memanggil armor kayu, perisai, atau kabut hijau untuk memblokir benang merah. Tapi benang merah menembus pertahanan mereka seolah-olah melewati udara dan masuk ke dalam tubuh mereka. Roh-roh kayu bersinar merah, kemudian ditangkap dalam jaring merah, dibuat tidak mampu bergerak. Pada saat yang sama, pedang yang digunakan Hanli untuk menebang pohon kuno telah berubah menjadi dua samar keemasan, memotong ke arah roh kayu tingkat perak Murui. Murui dengan dingin mendengus dan menunjuk ke arah pedang Ki. Dua cahaya perak berkelebat saat mereka melesat maju untuk bertemu dengan cahaya keemasan yang kabur. Dentang teredam terdengar dan kabur emas pecah menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik itu kemudian menutupi Murui. Kemudian saat tanah bergemuruh, formasi mantra yang terbuat dari karakter jimat emas tiba-tiba menyala di sekitar Murui. Cahayanya yang bersinar menutupi roh kayu bermutu tinggi dalam bola cahaya. Cahaya ungu di mata Murui menghilang. Dia menutup kedua tangannya dan bola cahaya perak muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, garis-garis perak yang tak terhitung jumlahnya meletus. Sebuah ledakan gemuruh terdengar. Cahaya perak dan karakter jimat emas terjalin. Karakter jimat emas memiliki semacam kemampuan aneh yang memungkinkan mereka untuk memblokir serangan dari roh kayu tingkat perak. Hanya sebagian kecil dari karakter jimat yang tersebar. Murui merasa marah saat melihat serangannya tidak efektif. Tanpa pikir panjang, cahaya perak muncul dari tangannya. Dan bola cahaya perak yang bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya muncul. Tetapi pada saat itu, semua roh kayu termasuk Murui sepenuhnya diselimuti oleh cahaya keemasan.
Meskipun Hani dan Longdong heran, mereka tidak akan melanjutkan pertempuran sampai mati. Mereka masing-masing menggunakan tindakan penyelamatan hidup mereka sendiri untuk segera terbang menjauh. Xiaohong mencengkeram tangannya dengan gerakan mantra dan tubuhnya tenggelam ke tanah. Langsung berubah menjadi burung phoenix cantik yang terbungkus api hitam. Dia menyerang pasukan kera kayu dan mengubah tubuh dan senjata mereka menjadi abu saat dia melewati mereka. Dalam sekejap mata, Phoenix melakukan perjalanan lebih dari 300 meter. Ekspresi Longdong berubah menjadi kasar dan dia menelan pil obat pelangi. Segera setelah itu, dia mengucapkan mantra dan memanggil satu set baju besi bersayap di tubuhnya. Sayap menyebar dan hantu naga emas muncul dari baju besi. Naga itu melepaskan tangisan panjang dan berputar sekali di sekitar Longdong sebelum memasuki tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya keemasan bersinar terang dari pemuda itu dan dia merobek ke langit dalam garis emas. Gambar naga 5 cakar yang menjulang samar-samar bisa terlihat dalam cahaya keemasan. Apapun yang menghalangi cahaya berubah menjadi awan darah dan darah kental. Seperti kecepatan mereka yang mengejutkan dunia, Hani diam-diam menerapkan tekniknya sendiri. Dia membuka mulutnya dan meludahkan beberapa kabut darah merah. Mereka berputar di sekitar tubuhnya sebelum menenggelamkan seluruh tubuhnya dalam kabut darah. Kabut darah berdenyut beberapa kali dan menyusut, melepaskan garis merah. Itu berkedip beberapa kali dan muncul di cakrawala yang luas, melewati binatang kera kayu seolah-olah dia adalah tuan rumah. Kemudian dalam sekejap, sosok merah tua Hani menghilang sekali lagi. Pada tahap transformasi dewa, penghindaran bayangan darah Hani beberapa kali lebih cepat daripada gerakan Longdong dan Xiaohong. Ketika keduanya memandang Hani, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Adapun wanita berjubah putih, dia melambaikan tangannya dan memanggil pisau patah merah berkilau. Tanpa membuat gerakan mencolok, dia hanya mengayunkan pedangnya ke arah di mana kera kayu paling terkonsentrasi. Semua esensi ki duniawi di sekitarnya bergetar, dan pedang merah menyala sepanjang lebih dari 300 meter dan dengan santai melakukan perjalanan di udara. Cahaya bilah mengilhami kegemparan kera kayu yang menjadi sasaran. Mereka semua berpikir untuk melarikan diri dalam ketakutan mereka. Tapi sebelum kera kayu bisa melarikan diri, tubuh mereka gemetar dan mereka terbakar, langsung berubah menjadi semburan api merah. Segera berubah menjadi abu. Sebuah jalan yang jelas di mana kera berada sekarang dibuat. Sebelum cahaya pedang besar itu menyentuh apapun, anehnya itu menghilang. Pada saat itu, seekor burung api hijau seukuran kepalan tangan melesat keluar dari bagian bawah pohon rusak yang menyembunyikan selip batu giok. Itu terbang ke tubuh wanita muda itu dalam garis hijau. Wanita muda berjubah putih itu sangat gembira melihat itu. Tubuhnya menghilang secara kabur. Kemudian dia kabur ke arah lorong yang terbuka dalam sekejap. Dalam kekaburan lainnya, dia muncul kembali di ujung lorong yang telah dibersihkan. Setelah itu, dia berubah menjadi garis putih saat dia merobek udara. Cahaya penerbangan tidak jelas, tetapi selama beberapa tarikan napas, dia sudah melewati cakrawala. Kecepatan penerbangannya tampak tidak berbeda dari penghindaran bayangan darah Handi. Dan saat itu, cahaya perak murui tiba-tiba meledak dari formasi karakter jimat emas. Cahaya perak jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dalam satu serangan, sebagian besar karakter jimat emas telah tersebar, dengan hanya beberapa yang tersisa berputar di sekelilingnya. Wajah roh kayu berubah tanpa ekspresi, tapi cahaya ungu berkelap-kelip liar dari matanya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, dan serangkaian pekikan yang jelas terdengar. Pada saat itu, binatang kera kayu bergerak, dan mereka segera berubah menjadi beberapa awan, masing-masing mengejar salah satu kultivator. Sementara itu di daerah yang jauh dari hutan daun hitam lainnya, pekikan serupa terdengar. Hani tidak menggunakan penghindaran bayangan darah untuk bepergian jauh. Begitu dia tidak melihat binatang buas lagi, dia menarik cahaya merah dan terus terbang sebagai garis biru. Meski begitu, wajahnya masih menjadi pucat tanpa darah. Tampaknya 2 kali berturut-turut menggunakan penghindaran bayangan darah sangat merusak vitalitasnya. Tetapi ketika dia memikirkan kemungkinan dikejar oleh roh kayu tingkat perak, dia tidak berani gegabah. Roh kayu itu setara dengan kultivator tahap integrasi tubuh.
Terlepas dari keyakinan pada kemampuannya yang menantang surga, ada perbedaan yang terlalu besar di tingkat mereka. Dia tidak berani berharap dia bisa menang, bahkan jika itu adalah makhluk tingkat perak yang lebih rendah. Jika bukan karena orang-orang tersembunyi yang membantu mereka dan menggunakan teknik rahasia untuk membatasi roh kayu tingkat perak, dia khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun jelas bahwa pembatasan jimat emas tidak akan menahan mereka lama. Karena itu, dia dan yang lain buru-buru melarikan diri. Karena mungkin saja salah satu dari mereka bisa dikejar oleh roh kayu tingkat perak, dia tidak berani berlama-lama. Meskipun dia tidak bisa menggunakan penghindaran bayangan darah lagi, sayap badai petir di punggungnya terus mengepak. Dengan setiap kilatan, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dengan selusin lagi, kecepatannya akan setara dengan kultivator tempering spasial. Namun meski begitu, Hani tidak berani berbalik dan fokus untuk bergerak maju secepat yang dia bisa. Angin bertiup dari bawahnya dan segera setelah itu, beberapa angin kencang melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi Hani tenggelam dan pelariannya tiba-tiba berhenti. 3 cahaya biru muncul dari bawahnya, masing-masing hanya berjarak 1 meter dari tubuhnya. Jika Hani tidak berhenti, dia takut dia akan ditusuk. 3 cahaya biru berputar di udara dan mereka berubah menjadi 3 makhluk suku kayu. Semuanya menghalangi jalannya ke depan.